Jumpa lagi di Bacot Nyantai bersama balik lagi bersama Kobacot di sini ditemani dengan Mas Nyantai. Iya, gimana bro kabarnya bro? Iya, biasanya gue nanya kabar. Balik dong, sesekali gantian. Kabarnya baik, Kobacot. Iya. Ini mendung juga hari ini ya kan. Iya, nggak hujan ya tumen-tumenan nih. Iya, tapi ada demo. Jadi agak macet sedikit di kota Jakarta. Iya. Nggak apa-apa ya kan. Ada yang mau diceritakan hari ini, Kobacot? Sharing dikit apa ya, mungkin pengalaman yang agak ini ya. Kita masuk kemarin kan seperti Mas Nyantai sharing pengalaman horornya tuh yang si serangga penunggu basement. Iya. Nah, ini mungkin biar adil juga untuk episode kali ini Kobacot yang sharing sedikit pengalaman mistisnya nih gitu. Oke. Ini kejadian baru apa lama nih? Udah lama sih sebenarnya. Jadi bukan bener-bener, kalau sekarang kan terus terang Kobacot itu bukan dari awal tuh nggak langsung jadi kuli kantor gitu. Sebelumnya itu memang kerja di toko lah gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini mungkin kisahnya ini dimulai ya udah lumayan lama ya. Jadi sewaktu baru lulus kuliah itu kan memang dapat tawaran kerja di luar kota tuh, ya kan, sebut aja suatu daerah lah. Nah, kota kecil, di situ dapat tawaran kerja sama waktu itu ada tokonya termasuk besar sih. Nah, singkat cerita, toko itu memang awalnya itu kalau sama pemilik tokonya itu sebenarnya baik nih hubungannya sama bosnya nih yang mempekerjakan Kobacot di sini. Nah, inisialnya sebut saja Tante S. Nah, Tante S ini yang merekrut masih Kobacot. Family? Hah? Masih family? Enggak. Cantik. Jadi itu memang Cantik. Udah komen ya kalau itu. Oh iya. Sorry. Iya. Lanjut tuh. Iya. Jadi singkat cerita, kalau mungkin sedikit background. Jadi tokonya ini yang dikelola ini tokonya itu toko turun temurun gitu loh. Gitu. Nah, dia juga bergerak di inilah, di apa ya namanya, kayak kendaraan. Oke. Kendaraan jadul gitu. Kendaraan jadul. Yes. Nah, kendaraan jadul itu. Nah, kalau awal Kobacot gabung di sana, itu Kobacot perhatiin tuh, memang orang-orang yang kerja di situ itu rata-rata semuanya itu memang yang sudah puluhan tahun. Iya. Gitu. Nah, tipikal dari si pemiliknya ini sendiri, si Tante S itu, dia itu memang agak susah untuk percaya sama orang meskipun orangnya sudah kerja puluhan tahun. Iya. Jadi bisa dibilang misalnya gini, misalnya Mas Nyantai nih punya karyawan banyak, tapi jatuhnya itu kayak tukang semua, kayak tukang reparasi gitu. Ya, nah, mekanik. Biasanya yang pekerja-pekerja ini itu kadang kalau memang cocok dia baru diangkat, jadi kayak dijadiin kayak buka cabang. Nah, nanti dipercayakan nih ke si orang-orang lama ini, tapi yang benar-benar masuk kriterianya dia gitu ya. Iya. Nah, waktu itu Kobacot memang baru gabung, tapi begitu gabung ditawarinnya memang posisinya sudah lumayan, jadi kayak semacam kepala toko gitulah. Gitu Kato, kan. Kepala toko. Kato. Kita cerita horor tapi gue ngajak lu ketawa terus. Agak ini biar nggak serem-serem banget lah ya. Nah, jadi ini memang belum masuk serem-seremnya sih. Nah, jadi ceritanya itu awalnya kan kerjanya itu memang di toko utamanya nih. Ya kan, waktu itu memang kerjanya masih gabung, jadi masih barengan sama si Tante S ini, sama lakinya Tante S, sama pekerja-pekerja lain. Ruko 3 lantai? Enggak sih, dia rukonya gede, cuma dibobok gitu, jadi rukonya agak gede. Iya. Cuma hasil bobokan dari 3 ruko jadi satu gitu loh. Wah, luar biasa. 2 lantai? 2 lantai gitu. Nah, singkat cerita kerja di situ kira-kira ada setahun lah. Nah, itu memang kalau Kobacot sendiri dipercaya buat megang administrasinya, ngurusin kayak uang masuk, stok barang segala macam. Nah,
berjalan setahun itu memang udah muncul kayak banyak yang ketidakjujuran nih, dalam artian memang ternyata karyawan-karyawan yang pekerja-pekerja lama ini kadang memang suka ibaratnya jual barang ini loh, jual barang cuma nggak dilaporin. Jual motornya tadi. Enggak, Oh. kan dia ada spare partnya juga kan. Ya ada spare part. Nah, yang barang-barang perintilan ini biasanya mereka jual sendiri itu duitnya dikantongin, jadi nggak dilaporin. Jadi begitu nanti biasanya kan ada stop opnam itu sebulan sekali tuh. Ya. Nah, begitu stop opnam, nah ketahuan lah tuh, oh barangnya ternyata banyak tuh yang Yang hilang. yang hilang. Nah, mulailah tuh awalnya tuh fitnah tuh. Jadi waktu itu karena Kobacot yang megang bagian stoknya, dibilang katanya Kobacot nih yang nggak menjalankan tugas dengan benar, antara nggak motong stoknya atau memang nggak mencatat, istilahnya kayak mau dijadikan kambing hitam lah. Iya, kelihatannya emang Kobacot mukanya mirip. Iya. Sorry. Ya gitulah. Ya pokoknya saya cerita karena udah memang Kobacot kan memang gedenya di kota Jakarta ya. Ya. Nah, itu pindah ke kota kecil mendapat perlakuan kayak gitu, ya udah. Waktu itu Kobacot mutusin untuk cabut dari situ. Ternyata dari si bosnya sendiri, si Tante S ini, dia bilang ini sih sebenarnya kita ada rencana buka salah satu cabang. Nah, kamu bersedia nggak ngebangun cabang itu? Jadi ibaratnya dibukain cabang Di kota lain. enggak di daerah situ juga. Beda kecamatan. Cuma ya? beda, ya kayak beda wilayah gitu. Nah, disinilah baru mulai kita masuk ke sesi yang dibilang Misteri. gangguan misteri tadi gitu. Kenapa dibilang misteri? Karena nih begitu Kobacot terima itu, kan ada tuh biasanya kita hari pertama kan selamatan tuh grand opening istilahnya ya. Ya, potong Nah. pita. Ya, tumpengan. Nah, itu rame tuh tokonya tuh. Kobacot dimandiin kembang. Enggak, Iya, sorry. cuma makanin menyan doang. Ya, jadi pokoknya perayaan untuk pembukaan toko itu cukup meriah. Sambutan dari yang pembeli juga lumayan rame gitu loh. Antusiasnya tinggi ya. Antusiasnya tinggi, termasuk tinggi. Nah, setelah itu sekitar 2-3 hari setelah itu langsung drop. Jadi ibaratnya orang yang datang tuh cuma 1, 2 gitu kan. Nah, awalnya memang Kobacot nggak curiga tuh. Kirain memang mungkin memang namanya jaga toko kan kadang memang sepi gitu ya. Kadang memang ada zamannya pas lagi ramenya rame, memang pas lagi sepi gitu kan. Itu pas pertengahan bulan kok. Jadi Nah, itu anehnya kalau ini dari awal bulan begitu posisinya. Nah, makanya awalnya memang nggak sempat kepikiran. Nah, sampai suatu ketika kan memang Kobacot waktu itu ada pegang kayak tukang yang spesialis untuk di sana. iya. Nah, kebetulan Untuk renov ya? untuk yang mekanik. Oh, mekanik. Gue kira tukang renov itu. Nah, kebetulan waktu itu ada saudara daripada si mekanik ini, ceritanya waktu itu dia lagi lewat daerah situ karena dia mau mau pergi kondangan. Ya, Jadi mampirlah dia ke toko, ketemu Iya. sama si mekaniknya ini. namanya baru, toko baru ya kan? Tempat iya. baru. Nah, itu Saudaranya di dari posisi situlah. situ. Nah, ya. dari situlah ketahuan. Jadi katanya itu kebetulan kan memang si saudara dari mekaniknya ini memang dia punya kelebihan. Ya. Jadi bisa dibilang orang pinter lah ya. Inisialnya siapa? Hah? Inisialnya Oh, siapa? saya lupa namanya. Udah lama banget soalnya kejadiannya. Kasih huruf A atau gimana? Ya, mungkin Huruf kita sebutnya biar A. gampang A lah ya. Nah, jadi sewaktu datang itu memang dari jauh Kobacot perhatikan dia kayak orang lagi mengamatin gitu loh. Ngamatin ke satu fokus, kan di depan toko itu ada pohon tuh. Ya. Nah, dia ngeliat ke pohon agak lama, terus ngeliat ke sudut lagi. Nah, gitu. Jadi setelah dia ketemu sama saudara si mekanik ini, besokannya baru si mekanik ini berani cerita. Jadi katanya memang ada yang memasang istilah kalau kayak penghalang supaya rezeki kita nggak lancar itu. Ada istilahnya itu. ada. Jadi bukan santet sih. Iya. Ya gitu.
Jadi dipasangin kayak gitu, alatnya itu katanya memang sempat ditanam di beberapa titik. Fungsinya itu jadi kalau misalnya ada orang lewat, kelihatannya toko itu lagi tokonya itu gelap, tokonya itu suram, jadinya Kurang menarik. betul. Nah, jadi itu kejadian juga. Jadi sudah tahu memang ada kasus kayak gitu. Waktu itu Kobacot sendiri itu Kobacot sendiri ketemu sama si saudaranya si mekanik. Akhirnya minta tolong tuh supaya dibuang. Waktu itu memang pilihannya ada dua tuh. Mau barang ini dibuang atau dibalikin ke orangnya. Ya, Gitu kan? dimusnahkan ya. Enggak, dibalikin. Oh, dibalikin. Jadi cuma kalau dibalikin ada risikonya. Kalau misalnya ilmunya ilmu orang yang dibalikin itu ternyata lebih tinggi, akan ada korban nyawa gitu. Wow. Memang Mengerikan. itu levelnya udah level dukun lah. Gitu. Jadi waktu itu pikirannya memang memang nggak kepikiran kalau bakal sampai segitunya sih. Jadi memang waktu itu pikiran, oh ya udahlah, dibuang aja yang mengganggu ini gitu kan. Harapannya ya udah, dengan dibuang artinya memang kita tidak mau memperpanjang masalah, ya udah cukup sampai di sini gitu kan. Iya. Nah, setelah dibuang itu memang tuh balik lagi tuh, mulai balik rame lagi gitu kan. Rame, tapi begitu 1-2 bulan lah kok sepi lagi gitu kan. Iya. Penasaran dong, dipanggil lah, ternyata bener ditaruh lagi gitu loh. Kenapa ya? Jadi saking irinya atau iya, gimana mungkin ya? kayak tadi kalau setelah dipikir ulang ya, mungkin ya gara-gara itu. Jadi kayak orang-orang lama ini dia mau naik untuk jadi dikasih kepercayaan untuk megang jadi kepala cabang itu kayak Iya. susah gitu. Tiba-tiba ada orang baru pendatang langsung dikasih jabatan yang posisi itu. Mungkin itu ya. Ya mungkin positif thinkingnya itu ya. Soalnya nggak kepikiran Itu juga lagi. nggak positif. Soalnya nggak kepikiran lagi nih alasannya apa gitu loh kan. Iya, iya. Gitu. Nah jadi itu sempet tuh. Jadi jadinya waktu itu kayak dia tanam lagi, terus disuruh buang lagi. Akhirnya kan sempet tuh siklusnya ulang-ulang terus tuh begitu. Sampai akhirnya ya Kobacot merasa ya Kobacot capek sendiri gitu kan. Iya. Kayak situasinya kayak kan kita kerja dengan benar, maksudnya kayak harapan kita kesana juga buat cari duit, bukan buat macam-macam gitu kan. Iya. Nah, di mendapat perlakuan kayak gitu ya udah gitu, maksudnya ya mungkin udah saatnya cari rezeki di tempat lain gitu. Sampai akhirnya akhirnya Kobacot ini memutuskan untuk keluar dari situ dan pindah. Dan sampai situ sih sudah stop gangguannya ya gitu. Tapi pernah nggak Kobacot di rukonya? Ruko kan waktu itu? Ruko. Itu ngeliat penampakan apa? Kalau penampakan sih jujur, kalau dari Kobacotnya sendiri kan memang bukan orang yang sensitif dalam artian bisa melihat atau merasakan gitu kan. Jadi belum pernah sampai dikasih unjuk yang begitu. Cuma kalau misalnya kayak sering sakit, kayak tiba-tiba ibaratnya tiba-tiba sakit segala macam, yang ini lumayan sering gitu. Jadi kayak nggak betah gitu. Iya, dibuat kayak semacam nggak betah sendiri di situ. Jadi memang nggak tahu ya, mungkin kalau di kota besar seperti apa. Cuma waktu itu kan memang kebetulan di daerah, memang nggak semua daerah itu orangnya masyarakat seperti itu. Cuma maksudnya kebetulan mungkin waktu itu memang Kobacot sendiri memang udah dikasih jalannya begitu, harus dapat cobaan ya udah mau gimana lagi gitu. Iya. Jadi Gitu. yang biasa digunakan medianya adalah yang biasa ya, kayak itu tanah kuburan sih. Oh Itu iya. buat sepiin perniagaan gitu. Iya, itu sering kalau kita baca di sini ya. Nah, cuma kalau yang kasusnya Kobacot waktu itu katanya dia nggak dikasih tanah kuburan, tapi memang sengaja dikirimin kayak semacam barang atau benda itu ditanam secara kasat mata, Secara goib ya. secara goib. Memang di beberapa titik itu fungsinya buat, karena dibilang kayak aura
kadang kita buka toko itu kan kayak percaya nggak percaya kan kayak energi yang kita bawa itu kan bisa mempengaruhi rezeki daripada toko itu kan. Ya betul. Ya kan kadang memang orangnya baik, auranya bagus, positif, rezekinya juga dibukanya terang gitu kan. Nah makanya rezeki inilah yang ditutup. Makanya begitu waktu itu ngobrol sama si saudaranya si mekanik, dia bilang orang ini meskipun mau ditutup seperti apapun itu nggak akan bisa tutup total karena memang aura dan ininya selama kita berpikiran positif, kita juga ada doa sampai di atas itu meskipun seret-seret tapi tetap akan ada rezeki sedikit rezeki yang terbuka di situ. Bagus sekali, sangat menarik. Jadi kalau Mas Yantai bilang zaman sekarang tuh masih ada yang kayak gitu, cuma nggak banyak ya. Iya. Dan juga awalnya itu dari rasa iri, Betul. iri hati, terus kok dia buka di situ, padahal kan sebelah sana juga ada toko gua yang buka serupa, timbullah iri hati. Kayak di daerah rumah misalnya, itu kan ramai yang jualan nasi goreng ya. Satu jalan besar itu ada sekitar 10 tukang nasi goreng. Ya rame-rame aja itu. Tapi itu biasanya yang setahu kau bacot sih itu yang punya satu orang ya. Jadi ibaratnya Gitu. ya juragan nasi goreng ini dia punya dia semacam juragan yang punya beberapa gerobak. Nanti gerobaknya ini dikasih ke si tukang-tukang ini, mereka yang jualin, nanti sistem bagi hasil gitu. Iya. Jadi balik lagi ke topik itu, ya mungkin awalnya itu ya dari rasa iri, terus dia mencoba untuk mengimajinasikan gimana caranya membuat toko ini sepi. Akhirnya dia memutuskan ke dukun atau betul. Ya memang hati orang memang paling susah ditebak lah. Akhirnya bersekutu dengan jin dia. Iya. Dan kalau gue rasa jinnya itu yang dia pakai itu kelihatannya sih itu gundruwo ya, tipe-tipe besar, berbulu, gelap. Gitu. Ini mungkin Mas Tayu ada pengalaman pribadi nih terkait gundruwo ini. Kok kayak yakin banget gitu? Enggak, gue sering baca majalah misteri, jadi gitu. Kelihatannya ini sering banget ada. Iya. Coba kalau misalnya balik lagi, misalnya Mas Tayu nih di posisinya Kobacot waktu itu, dikasih pilihan untuk balikin atau dibuang aja, gimana tuh? Karena gue orangnya nggak dendam, karena ya gue ambil paksa lagi lah, terus gue buang. Dibuang, berarti nggak sampai dibalikin ke yang kirim kan? Iya, itu sering kok kayak gitu, ada nggak kita kirim lagi karena kita niat untuk tidak membalas keburukan. Tapi kadang dengan ya contohnya kayak kasusnya Kobacot sendiri, dengan tidak membalas justru dia malah dikirim lagi. Iya. Itu kadang nanti suatu hari ya. Nanti suatu hari dia akan ini kok capek sendiri dia. Capek sendiri dan dia ngerasa orangnya ganti lagi ini dia ngerasa puas, akhirnya dia bingung sendiri terus cari target baru gitu. Target baru gini. Padahal tuh bayarannya nggak terlalu mahal loh untuk itu. Iya, cuma memuaskan kayak rasa iri aja, iri. Iya. Yang penting irinya itu ke ibaratnya terbalas gitulah. Iya. Dan beberapa pakar agama mengatakan kalau hal-hal seperti itu bisa ditolak dengan rajin beribadah gitu. Terus banyak beramal. Maksudnya Mas Tai, kok baca sedekah? Iya, lu kurang beramal kelihatannya. Ya namanya perantauan Mas Tai. Iya, orang baru kerja ya kan. Paham. Baru kerja, baru mulai ini. Tapi emang bener di bawah pohon itu nggak pernah ngelihat ada penampakan. Mungkin ada, cuma kayak Kobacot tadi sampaikan, Kobacot bukan tipikal orang yang bisa melihat sesuatu yang kayak gitu loh. Soalnya yang kayak terjadi di dekat rumah itu dia kan ya warung makan ya. Dia kalau masak nasi itu kalau ini yang pakai penglaris bukan nih Mas? Enggak. Ini sama kayak gitu, dibikin sepi warung nasinya. Itu kalau dia masak nasi
itu kadang tahu-tahu nasinya baru ditanak gitu, baru matang itu langsung bau kayak basi. Jahat ya orang itu ya. Jahat. Jadi macam-macam orang iri itu lari ke dukun, terus dia bikin macam-macam, dibikin sepi, dibikin masakan yang gak enak. Terus akhirnya gimana tuh yang si pemilik Pindah. warung? Pindah. Gak kuat juga. Solusinya pindah. Iya, daripada dia balas. Oh berarti orang ini memang pendatang. Oh iya. Daripada dia ngebalas, mendingan dia pindah. Iya, padahal kalau misalnya kita telah lagi kan rezeki orang masing-masing ya sebenarnya. Iya. Gitu. Terus ada lagi yang deket rumah yang lama. Rumah Mas Rai yang lama. Iya. Itu parah sih emang. Dia tahu dibikin sepi, terus dibales. Dia buka toko apa gimana nih? Dia buka toko kelontong. Jual ember, terus jual yang 10.003 barang-barang laris itu. Nah itu dibales akhirnya, sama si dibalikin lagi sama pemiliknya. Wah itu termasuk berani, tapi akhirnya kelihatannya sepi lagi. Kenapa tuh? Kok bisa gitu? Nggak tahu. Ya sampai sekarang masih buka, tapi nggak seramai dulu. Sepi lagi tuh kalau prediksi dia gitu ya. Mungkin orang yang nggak seneng pindah ke lain dukun. Dukun lagi. Tapi dia balikin ke orang yang ngirim itu nggak sampai akibatnya fatal gitu ya? Karena setahu kau bacot nggak paham. Kalau yang kayak gitu biasa dibalikin kan, ya dibalikin ke yang ngirim. Yang ngirim itu kalau memang ilmunya lebih rendah daripada yang kita minta tolong, itu bisa kena efeknya mungkin sakit-sakitan atau bahkan yang paling parah itu bisa sampai meninggal. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau diceritain kok, kayak tetangga Kobacot yang sebelah sana, kejadian sama kayak gini yang dibikin tokonya sepi segala macem. Ada nggak kok? Deket situ sih emang karena waktu itu baru ya, jadi kayak tempat yang toko itu memang di lokasi yang lumayan baru. Jadi kayak misalnya kayak orang baru bangun kayak ruko-ruko, jadi baru dibuka toko. Jadi kan tetangga sebelahnya memang masih pada kosong kan. Nah waktu sebelum buka di sana juga memang udah sempat survei. Jadi kayak sekitar jauh dari situ sekitar berapa ya? Pokoknya untuk toko sejenis itu jauh jaraknya. Ibaratnya udah kayak sini ke mungkin kalau misalnya kita 5 kiloan ya. 5 kiloan tuh dari mana ke mana ya? Misalnya posisi kita itu sekarang ini misalnya di Tanah Abang gitu ya. Nah, dia baru ada toko lagi itu kira-kira di Senen. Jadi bisa dibilang jauh dong. Jauh banget, 10 kiloan. Iya, makanya gak ada alasan buat yang tadi misalnya, ini pendatangnya ibaratnya ngapain lu buka toko yang sama kayak gua. Jadi potensi itu bisa dibilang udah mungkin. Iya. Terus gue juga penasaran kalau orang itu iri, dengki gitu, karena ya mungkin ya itu ya kayak ada orang baru langsung dikasih jabatan, langsung suruh pegang toko. Ya mungkin itu yang faktor utama sih irinya di situ. Bukan karena saingan usaha di tempat lain atau usaha yang serupa di tempat lain. Jadi ya itulah serba-serbi kerja di ibaratnya kayak di kalau toko kan dibanding kalau kita kerja di jadi kuli kantor kan memang skalanya jauh lebih kecil ya. Orangnya juga terbatas itu-situ aja gitu. Makanya setelah itu Kobacot mutusin mau kerjanya jadi kuli kantor aja lah, kayaknya lebih asik gitu. Iya. Gitu. Dulu kalau pengalaman ibu kandung pernah cerita tentang di pasar ya. Di pasar daerah Plat N. Nah, itu di sana ada yang sampai dibikin gila. Ada yang sampai dibikin gila. Ini memang orangnya karena suka. Ini kejadian itu tahun ibu masih kecil ya, tahun 60-70-an lah. Kan saat-saat itu kan minyak tanah aja antri ya. Nah, terus ada ibu sama Mbah Putri itu jualan kain di pasar. Nah, terus ada orang gila, bukan orang gila ya, ODGJ lah ya. Gue nanti kena somasi.
ODGJ itu inisialnya R. Nah, R ini wanita. Dia itu kadang makan apa aja enggak kerja daging mentah gitu. Kadang-kadang ketemu tukang daging dia langsung ambil aja langsung dimakan. Ada ikan mentah langsung diambil dimakan. Itu memang dibiarin bebas? Bebas karena orang-orang pasar tahu kalau R itu dulu juga pedagang di sini. Oh. Dan mereka juga kasihan, termasuk ibu kasihan. Sebenarnya R ini cantik bro, cantik, rawat, orang berada di tahun itu dia orang kaya. Kenapa bisa jadi berakhir seperti itu tuh? Nah ini gara-gara saingan usaha gitu. Jadi dia usaha sayur mayur. Dia salah satu yang paling ramai, yang laris, paling banyak karena laris. Cantik lah ya. Bukan hanya cantik ya, dia harganya terjangkau ya. Jadi nggak terlalu mahal. Oh. Gitu. Oke. Terus mungkin kebetulan ya, kalau orang-orang pasar sih nuduhnya ya, menuduh saudaranya sendiri juga sebagai orang pasar juga, penjual di pasar juga. Di situ juga. Iya. Nah jadi makanya kayak perbuatan ini bisa aja menimbulkan fitnah. Kayak orang pasar, pasti saudaranya nih yang bikin dia gila nih. Orang julid. Padahal belum tentu. Iya benar. Dia yang melakukan, atau si Ani yang tukang daging di sebelah cintanya ditolak sama si R nih. Gini. Wah, jadi fitnah gitu. Emang perbuatan kemusyrikan ini menimbulkan fitnah. Jadi spekulasi kita nggak bisa ke siapa orang ini, tahu-tahu si R ini masuk ke Masjid Agung di kota itu. Terus masuk ke masjid. Nah masuk ke masjid tiba-tiba diajak ngobrol sama ibu-ibu, kamu tumben kesini mau sholat atau mau ngaji gitu. Diem aja. Oh jadi kalau si R ini kalau misalnya ada orang ngajak bicara dia masih bisa nyambung? Apa memang udah marah? Dia kadang-kadang marah kak. Udah gitu udah stres banget, udah lost control. Terus tiba-tiba dia manggu-manggu aja gitu, udah yuk ibu antar cuci tangan, cuci kaki, dia dibasuh ya kan, dikasih pakaian yang layak, pakaiannya kan kotor kan. Nah terus ibu ini bilang, ibu sholat dulu sebentar, kamu tunggu aja di sini, dipakein hijab gitu kan. Lama-lama nurut. Jadi sama ibu ini nurut. Jadi nggak kayak orang ODGJ, nggak kayak orang stres, nggak lost control. Nah habis itu diajak ngobrol nyambung. Oh bisa? Bisa. Terus baru dicarikan keluarganya. Kamu itu keluarganya di mana sih? Ini. Padahal ibu itu juga tahu, ngetes. Dia nanya keluarganya di mana. Bisa dijawab. Keluarganya datang loh ke situ. Keluarganya senang. Kenapa? Karena selama ini kalau ditaruh di rumah itu dipasung, kakinya diikat. Lah kok dia bisa keluar? Nah itu dia, karena kasihan, keluarganya itu kasihan gitu loh. Makanya dibuka pasungnya, gede, keluarga ini kemana-mana jadi repot. Padahal orang kaya loh, hari itu tahun 70 itu orang kaya dia. Nah setelah itu diajak ngaji mau, diajak sholat mau. Nah terus baru dia cerita ke orang-orang pasar bahwa aku ini udah sembuh, udah ini. Ketemu si tukang daging lagi yang dicurigain ini. Yang dicurigain ini. Bukan mas, aku nggak nuduh kamu gara-gara itu ini. Normal lagi, dia buka lagi usaha, gede lagi usahanya. Luar biasa. Sampai sekarang. Nah, terus. Nah, enggak sampai sekarang. Nah, udah gitu. Ada kan pengajian besar, ketemu Pak Ustadz, ya kan, mau dijodohin sama anak santri, ya kan. Terus nggak taunya anak santrinya ini juga ODGJ. Enggak, anak santrinya ini ngasih tahu ke orang tuanya, Pak, Bu, kalau emang mau serius, ini nggak pacaran, tapi langsung mau menikah. Ta'aruf ya istilahnya itu. Bapak ibunya mikir-mikir dulu ya kan, anaknya mau nggak ya kan. Nah karena anak santri ini sama bapaknya sering ketemu, anak santri ini bilang jangan sampai si R itu lewatin jembatan yang itu. Kenapa tuh? Karena jembatan itu dipasangin
yang kayak apa, kayak ya itu kayak benda-benda goib itu. Oke. Dipasang situ, itu ada jin. Kalau dia lewat situ lagi, dia bisa ODGJ lagi, bisa kumat lagi. Oh, berarti dia yang naksir, dia karena ditaksir jin gitu si R ini. Nggak tahu, tapi cerita dari ibu gua, ini tokonya dibikin sepi, terus dia dibuat gila. Oh. Tapi yang Itu calon memang- suaminya ini, Ah. si calon suami R itu bilang, Pak, kalau bisa si R itu jangan sampai ngelewatin jembatan yang sana. Kalau dia ngelewatin lagi jembatan sana ini, bapaknya nggak percaya. Ternyata si R ini orang tuanya itu cerai. Ibunya itu ada di Kota Batu. Kesebut kotanya. nanti bisa disensor, Iya, bisa sensor. Jadi ibunya itu di kota yang ke Gitu, atas. Nah, bapaknya nikah lagi, ya ibu sama ibu tirinya Ibu ini sambung. tinggal di kota itu, plat M itu. Jadi kalau dia nyebrang itu berarti nyebrang ke tempat ibunya. Iya, ke tempat ibunya itu. Si R itu bilang jangan sampai dia nyebrang. Kalau nyebrang itu nanti malah dia kumat lagi. Oh gitu. Nah, tapi kan namanya anak ketika mau menikah, R ya minta restu ke ibunya. Gimana Oh, caranya mau nggak biar mau tetap harus lewat situ harus ya. lewat situ. Kalau muter ya jauh. Bapaknya ini belum nyampein karena bapaknya nggak percaya yang gituan. Lah, Akhirnya bener, dia ke kota itu nyebrang lewat jembatan itu, jembatan gede bro. jadi langsung begitu nyebrang langsung. Enggak, Jadi ketemu ibunya udah ini segala macam, udah ketemu, ya, Hah? diizinin nikah, kan ibunya seneng banget. Pas dia pulang sampai rumah, kumat. ah, Nah, tetap calon suaminya itu tetap ngedoain tiap hari, ya kan, sebulan 2 bulan, enggak ini dibawa ke masjid lagi, dibacain doa gitu. nggak coba ke ibu-ibu yang pertama tuh. Iya, udah coba. Bahkan siapa ya, calon suaminya itu ya manggil kiai, ya ngebacain doa, diruqyah segala macem, sembuh kumat lagi. Sampai suatu hari dia kayak teriak-teriak di pasar, lari-lari ke tengah jalan, tiba-tiba ada truk melintas nabrak dia. Aduh, Dan dia meninggal. waduh, sedih sekali ya. Wah, sedih sekali. Dan Tapi akhirnya posisinya dia dinikahi sama si santri ini. belum sempet. Oh, karena gila jadi nggak dinikahin. Iya, kita untuk mencoba karena calon suaminya itu mencoba untuk menyembuhkan. Oh gitu. Berarti Proses. kalau bisa disimpulkan si R ini nasibnya agak sedih ya. Iya. Jadi kayak kasus yang pertama dia memang ibaratnya diguna-guna sama di korban orang yang nggak seneng sama dia karena usaha. Iya. Yang kedua gara-gara yang tadi ya. Iya. Nah, makanya perbuatan musyrik ini menimbulkan banyak fitnah. Banyak yang fitnah, berarti yang bikin ibu tirinya. Yang bikin itu si tukang daging. Yang bikin dia gila itu saudaranya sendiri yang tukang sayur. Parah bro, isu yang beredar hari itu. Jadi emang ya kalau kita menemukan hal-hal seperti ini, cobalah kita jaga lisan kita untuk Supaya tidak tetap menuduh seseorang. So pikirannya tetap dingin ya. Iya, jadi emang kayak gitu kok Bacot. Untung kok Bacot sampai hari ini sehat. Ya. Iya. Nggak gila. Jangan dong. Iya, karena kan memang mungkin karena niat kita juga saat kita percaya nggak percaya, saat kita datang, apalagi kalau kita ibarat udah nyebrang pulau ya. Iya. Ya kita di sana ya dengan adat sana kita ikutin, kita nggak berbuat yang macam-macam. Ya percayalah, kita pasti akan ada yang ngejagain kita gitu di atas. Iya. Gitu. Aduh, seru sekali perbincangan kita nih hari ini. Iya nih. Ya udah sharingnya mungkin untuk sesi ini, edisi ini juga masuknya berarti kolor nih. Kita ngobrol horor. Kita ngobrol horor. Kolor. Namanya kolor ya. Iya. Jadi pesan yang dapat kita sampaikan ya, hindari kemusyrikan. Iya. Hindari perbuatan dukun-dukun. Yang dukun juga udah tobat lah ya kan. Iya.
kadang ya kalau dari Kobacot sendiri pesannya mungkin kadang namanya kita bekerja pasti akan ada saat-saat dimana kita merasa diperlakukan nggak adil. Cuma percaya, kita harus tetap percaya, tetap positif. Nanti pasti akan dibukakan jalan yang baru lagi buat kita. Iya, amin. Jadi udah dari ini Gimana? tempat usaha lagi. Sekarang masih kuliah kantor, jadi bukan tempat usaha, kantor. Iya. Kan? Oke, terima kasih Kobacot. Iya, terima kasih juga Mas Tai udah mau mendengarkan ini sharing-sharing ini ya, cerita mistisnya dari Kobacot. Dan juga para bacotor sekalian, terima kasih udah ini join di podcast kita. Jangan lupa ya. Iya, jangan lupa seperti biasa di like, subscribe sama di share ya, sama jangan lupa di komen. Ntar kalau banyak yang komen, banyak yang suka, kita lanjut. Enggak, kita stop dong. Enggak, edisi kolor. Kolor lagi ya kan. Ini kita kolor kedua. Ngobrol horor. Iya. Kadang kolor satu kan nggak cukup ya kan. Kita harus banyak. Itu color. Iya. Warna. Iya gitu. 7 ya, 7. Oh, lebih ya. Iya. Itu nggak sebut warna pelangi kan. Ya, okay. Iya kan. Ya, itu aja, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Saya Kobacot di sini. Saya Mas Tai. Sampai jumpa. Terima kasih.